FIFA sahkan regulasi anti-eksodus dini. Antidot taktis melindungi bakat domestik atau belenggu hukum bagi Lionel Messi baru? Buenos Aires, 13 Juli 2026. Peta yuridik sepak bola Amerika Selatan hari ini resmi diguncang oleh reformasi struktural paling radikal dalam satu dekade terakhir. Asosiasi Sepak Bola Argentina, AFA, secara resmi telah memperkenalkan sebuah paket regulasi baru yang didesain khusus untuk mengunci talenta-talenta emas domestik agar tidak bermigrasi ke klub-klub elit Eropa pada usia yang teramat muda. Langkah kelembagaan ini diambil murni sebagai tindakan penyelamatan makro terhadap eksistensi ekonomi klub-klub lokal Liga Profesional Argentina yang selama bertahun-tahun mengalami pendarahan talenta secara konstan akibat agresivitas pemandu bakat transatlantik. Namun, di balik argumen perlindungan finansial tersebut, kebijakan baru ini langsung meledakkan sumbu kontroversi filosofis yang sangat pekat di ruang publik sepak bola bumi. Banyak yurisdik olahraga dan pengamat makrotaktis mulai mempertanyakan efisiensi hukum baru ini, seraya menoleh kembali pada lembar sejarah romantis yang paling suci di tanah La Albiceleste. Bagaimana jika aturan anti-eksodus dini ini sudah berlaku pada akhir tahun 2000? Skenario dinginnya adalah kita mungkin tidak akan pernah menyaksikan lahirnya monumen keabadian sang maestro terbesar jagat raya, Lionel Andres Messi. Berkas Reformasi Yuridik, Regulasi AFA 2026. Otoritas Penerbit, Asosiasi Sepak Bola Argentina, AFA. Target intervensi, pemain usia muda, di bawah 16-18 tahun. Fokus utama, pemblokiran penyalahgunaan perwalian. Tujuan finansial, optimalisasi nilai pasar transfer. Status regulasi, sah, dan berlaku mulai Juli 2026. Titik friksi, kontradiksi sejarah kasus Lionel Messi. Anatomi regulasi baru, menutup celah hak perwalian orang tua. Berdasarkan berkas hukum sepak bola Argentina yang berlaku sebelumnya, seorang pemain muda secara legal dapat menandatangani kontrak profesional pertama mereka begitu menginjak usia 16 tahun. Namun, sains industri sepak bola modern memperlihatkan bahwa sebelum usia legal tersebut tercapai, klub-klub Eropa telah berulang kali melakukan infiltrasi spasial dengan memanfaatkan celah hukum hak perwalian, patria potestas. Dalam skenario lama, agen-agen internasional kerap mendekati orang tua pemain berbakat di akademi lokal, membujuk mereka untuk memindahkan domisili keluarga ke Eropa dengan iming-iming pekerjaan baru, lalu secara otomatis membatalkan hak pembinaan klub Argentina asal. Orang tua menyalahgunakan hak perwalian ini murni sebagai tiket gratis menerbangkan anak-anak mereka ke akademi elit di Spanyol, Inggris, atau Italia. Kebijakan baru AFA memutus rantai otomatisasi eksodus sepihak ini secara mutlak. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap perpindahan pemain di bawah umur keluar dari yurisdiksi sepak bola Argentina wajib mendapatkan sertifikasi kelayakan makro dari AFA dan FIFA. Hak perwalian orang tua tidak lagi dapat digunakan sebagai instrumen hukum mutlak untuk memutus komitmen pembinaan klub lokal tanpa adanya transaksi finansial yang terukur berdasarkan nilai pasar aktual, market value. 2. Eksploitasi finansial masa lalu.
jeritan klub domestik akibat pendarahan modal. Latar belakang ekonomi yang memaksa AFA mengambil tindakan proteksionisme kaku ini bersumber dari statistik devaluasi pendapatan transfer yang diderita oleh klub-klub legendaris seperti Boca Juniors, River Plate, hingga Newell's Old Boys. Matriks forensik kerugian finansial klub lokal. Skema lama, kompensasi. Proyeksi skema baru 2026. Biaya pelatihan mikroskopis. FIFA. Nilai pengembalian kurang dari 5% investasi. Proteksi aset pemain jangka panjang. Suntikan dana makro akademi lokal. Selama puluhan tahun, ketika klub Eropa berhasil mencuri bocah ajaib dari Akademi Argentina melalui jalur perwalian, mereka hanya berkewajiban membayar biaya pelatihan, training compensation, yang nilainya teramat kecil, di bawah standar regulasi FIFA. Biaya tersebut seringkali tidak sampai menutupi 5% dari modal real yang telah dikeluarkan klub domestik untuk merawat, memberi nutrisi, dan melatih sang pemain sejak usia dini. Ketika sang pemain menjelma menjadi bintang dunia dengan nilai pasar triliunan rupiah di Eropa, klub Argentina yang membesarkannya hanya bisa menonton dari kejauhan tanpa menerima sepeser pun keuntungan transfer komersial. Pendarahan modal struktural inilah yang meruntuhkan stabilitas finansial liga domestik, membuat klub-klub Argentina kesulitan meremajakan fasilitas latihan mereka dan mempertahankan standar sains olahraga yang mumpuni di tingkat akademi. Komparasi sains olahraga. Data forensik nilai pasar versus biaya kompensasi. Untuk memberikan gambaran objektif mengenai urgensi di balik lahirnya keputusan baru AFA, tim analisis menyajikan tabel perbandingan parameter finansial yang membedakan skema kompensasi lama dengan proyeksi nilai transfer modern. Variabel indikator ekonomi. Skema lama tanpa proteksi AFA. Skema baru regulasi Juli 2026. Dasar penentuan harga. Biaya pelatihan statis FIFA. Nilai pasar eksponensial. Market value. Rata-rata pendapatan klub $50.000 sampai $200.000 murni, $5 juta sampai $20 juta plus. Perlindungan aset hukum. Rentan lumpuh akibat ego ortu. Imunitas yuridis kontrak 100%. Efek multiplier domestik. Defisit finansial berkelanjutan. Injeksi likuiditas struktur akademi. Ketenangan mikroklub. Stres manajemen kehilangan bakat. Kedewasaan perencanaan skuad. Metrik sains data di atas memaparkan fakta yang teramat telanjang. Tanpa regulasi baru AFA, klub-klub lokal dipaksa menerima kerugian finansial yang sangat kaku. Kehilangan aset potensial hanya dengan ganti rugi ratusan ribu dolar adalah sebuah bentuk ketidakadilan pasar olahraga global. Dengan diberlakukannya aturan baru ini, nilai kompensasi bermutasi secara radikal menjadi transaksi transfer berbasis nilai pasar eksponensial. Klub Eropa dipaksa merogoh kocek jutaan dolar jika ingin membajak berlian muda Argentina, memberikan jaminan likuiditas makro bagi keberlangsungan ekosistem sepak bola domestik.
Dokumen sejarah mencatat secara yuridik bahwa pada akhir tahun 2000, Lionel Andres Messi meninggalkan Newell's Old Boys untuk bergabung dengan FC Barcelona di Spanyol pada usia 13 tahun. Perpindahan tersebut dilakukan murni lewat jalur perwalian keluarga karena Newell's tidak sanggup membiayai pengobatan hormon pertumbuhan, growth hormone deficiency, milik Messi kecil. Alur rekayasa paradoks sejarah Lionel Messi. Kondisi tahun 2000. Krisis kesehatan Messi. Klub lokal. Kelumpuhan dana biaya hormon. Jika regulasi 2026 berlaku, ortu dilarang pergi. Barcelona batal ambil karena blok yuridis. Hasil skenario, sihir GOAT runtuh sejak dini. Jika hukum baru AFA ini sudah beroperasi secara kaku pada masa itu, tindakan Jorge Messi, orang tua Lionel Messi, memindahkan anaknya ke Katalan akan dicap sebagai penyalahgunaan hak perwalian yang ilegal. AFA akan memblokir penerbitan sertifikat transfer internasional ITC Messi kecil, memaksanya tetap tinggal di Argentina dalam kondisi kelumpuhan bantuan medis. Barcelona dipastikan mundur karena enggan terjebak dalam perang urat saraf yuridik kontra AFA. Dampak akhirnya sangat horor bagi peradaban sepak bola. Sihir kaki kiri sang maestro terbesar sejagat mungkin akan layu sebelum berkembang. Merampas 8 Ballon d'Or dan mahkota tahta emas Piala Dunia dari pelukan bangsa Argentina. Kesimpulan, menjaga imunitas sistem tanpa membunuh mimpi generasional. Pada akhirnya, regulasi baru yang disahkan oleh Asosiasi Sepak Bola Argentina per Juli 2026 bertindak sebagai dokumen pelindung yang bermata ganda. Di satu sisi, aturan ini adalah tameng titanium yang teramat kokoh untuk menyelamatkan martabat ekonomi klub-klub lokal dari keserakahan kapitalisme industri sepak bola Eropa. Liga domestik Argentina membutuhkan imunitas finansial ini agar roda kompetisi mereka tetap berputar di level stratosfer tertinggi. Namun, di sisi lain, AFA wajib menerapkan kedewasaan sensorik dan ketenangan mikro dalam menegakkan hukum baru ini. Harus ada ruang yuridik pengecualian, dispensation clause, yang fleksibel jika berhadapan dengan kasus-kasus darurat kemanusiaan atau kesehatan khusus seperti yang dialami Lionel Messi di masa lalu. Sepak bola modern tidak boleh sepenuhnya bertumpu pada kekakuan regulasi robotik yang dingin. AFA wajib menjaga agar bulldozer hukum mereka tidak secara naif menggilas mimpi-mimpi generasional anak-anak muda Argentina yang ditakdirkan alam semesta untuk menguasai singgasana emas sepak bola dunia di masa depan. Poin-poin utama berita regulasi baru AFA. Pengesahan hukum proteksi. AFA resmi memberlakukan regulasi baru guna memblokir eksodus dini para pemain muda bertalenta ke liga-liga elit Eropa. Penyumbatan celah perwalian. Kebijakan ini didesain khusus untuk mencegah orang tua menyalahgunakan hak perwalian patria potestas demi memutus kontrak sepihak akademi domestik. Target keadilan komersial. Klub-klub Argentina
kini dilindungi hukum untuk menuntut biaya transfer penuh berdasarkan nilai pasar real market value, bukan sekadar biaya kompensasi pelatihan FIFA yang mikroskopis. Lahirnya paradoks Messi. Aturan baru ini memicu kontroversi pekat karena jika berlaku pada tahun 2000, kepindahan Lionel Messi ke Barcelona usia 13 tahun dipastikan ilegal dan batal terlaksana. Tuntutan fleksibilitas yuridis. Pengamat taktis mendesak AFA menyertakan klausul pengecualian khusus agar hukum kaku ini tidak membunuh bakat luar biasa yang membutuhkan penanganan medis transatlantik.